Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Diam-diam Samsung rilis smartband terbaru mereka. Ini dia Samsung Galaxy Fit 3. Samsung Galaxy Fit 3 dibanderol di harga 799.000. Tapi tunggu dulu ya, kamu jangan dulu protes. Smartband kok harganya nyampe hampir ke 800 ribuan. Di awal saya juga termasuk yang aduh harganya mahal. Padahal belum buletin GPS. Tapi setelah saya pakai 1 hari, ternyata Samsung memang beda kelas kalau dibandingkan dengan merek sebelah. Oke lah, langsung aja kita bahas Samsung Galaxy Fit 3. Untuk urusan desain oke lah ya, desainnya ya mungkin gitu-gitu aja, namanya juga smartband dan semakin kesini smartband semakin gede layarnya. Ini ada yang suka ataupun tidak. Saya sendiri suka-suka aja ya urusan smartband layar gede, yaitu bisa lebih membantu untuk navigasi dan juga penggunaannya. Jadi untuk urusan desain ini mah ya kembalikan ke selera masing-masing. Tapi untuk urusan material, di sini saya paham banget kenapa Samsung ngasih bandrol harga yang lebih mahal daripada kompetitornya. Ya mungkin memang material ini yang jadi salah satu penyebab kenapa harganya lebih mahal dari kompetitor. Tapi lebih dari situ, bagian jeroannya sih sebenarnya yang bikin saya happy banget dengan Samsung Galaxy Fit 3 ini. Oke, sebelum ke jeroan kita bahas dulu ya material yang digunakan oleh Samsung di Galaxy Fit 3 ini. Framenya dari metal. Tapi untuk kacanya tidak ada keterangan ya Samsung pakai kaca apa di Galaxy Fit 3 ini. But dia udah 2.5D glass jadi terlihat mewah. Dan saya ketuk-ketuk kaca dari Galaxy Fit 3 ini kerasa banget solidnya. Bagian belakangnya masih pakai bahan plastik ya, dan ada 2-pin pogo untuk pengecasannya, jadi belum wireless charging. Kemudian kamu juga bisa lihat di sini tonjolannya masih lumayan kerasa ya. Dan yang paling kerasa premium banget ini untuk material strapnya. Ini kayaknya sama dengan strap yang mereka gunakan di Galaxy Watch series mereka. Sistem strapnya pun sama ya, dia yang dimasukkan lagi ke dalam, dan saya puas banget dengan strap dari Galaxy Fit 3 ini. Untuk bongkar pasang strapnya pun ini gampang banget, gak perlu effort yang berlebih, tinggal pencet tarik dikit juga langsung lepas. Tombol fisik yang mereka sediakan untuk navigasi di Galaxy Fit 3 ini cuma ada satu di sisi kanan, ini tombol home, tapi bisa juga sebagai shortcut, bisa diatur-atur lewat aplikasi wearable-nya Samsung. Dimensinya kalau saya ukur ini 43 mm dengan kelebaran 29 mm, ketebalan 10 mm, nambah 1 mm ya kalau diukur dengan heart rate sensornya. Dan bobot totalnya 39 gram saja. Kalau tanpa strap hanya 18 gram, ringan banget. Dan ini penampakan Samsung Galaxy Fit 3 di pergelangan tangan saya 16 cm. Rest to work-nya ini cakep banget sih, responsif. Bicara urusan display, saya puas banget ya dengan Samsung Galaxy Fit 3 ini. Selain dia udah pakai panel AMOLED, refresh rate di smartwatch ini tuh tinggi. Samsung gak nyebutin sih berapa refresh rate di smartband ini. Tapi experience-nya nyaman banget, mulus. Jadi gogolosoran, mau ke arah manapun gak ada nyendat-nyendatnya. Nah di bagian display ini nih yang bikin saya mikir kenapa harganya bisa lebih mahal daripada kompetitor. Selain itu dia juga udah dibekali sensor auto brightness. Jadi kamu gak perlu ribet-ribet lagi atur-atur kecerahan indoor dan juga outdoor. Dan bagi kamu yang belum pernah pakai Samsung wearable, experience UI di smartband ini mirip banget dengan Galaxy Watch series. Padahal untuk OS-nya jelas beda. Galaxy Watch series pakai Wear OS sedangkan Galaxy Fit 3 ini pakai RTOS. Tapi experience UI-nya bisa semirip itu. Kamu tarik dari atas masuk ke quick setting. Nah untuk tampilan quick setting ini bebas banget untuk diatur-atur. Kemudian kalau kita masuk ke widget, ini juga sama persis experience-nya dengan Galaxy Watch mereka. UI-nya smooth, kemudian tampilannya juga mirip banget, experience-nya pokoknya mirip lah. Nah di sini ada dot ya, titik seperti itu karena ada notifikasi baru. Nah di bagian notifikasi ini yang paling cakep daripada kompetitornya. Untuk tampilan notifikasinya saya suka banget dan gak ada nge-lag sama sekali nih. Ya meskipun notifikasinya panjang ataupun banyak, tetap smooth. Biasanya kan bagian notifikasi nih agak sedikit berat. Dan bagi kamu yang suka nanyain apakah dia udah bisa quick reply, jawabannya bisa banget. Nah untuk karakter kita klik lagi kalau pengen baca lebih jauh. Nah untuk balas tentu quick reply ya namanya juga. Jadi bisa di custom sih sebenarnya untuk quick reply ini. Dan untuk masuk ke menu kita swipe dari bawah. Lihat ini smooth banget kan.
Nah, tombol ini seperti yang tadi saya bilang di awal ya, dia tuh cuma sekedar tombol home aja. Kalau kamu klik di bagian home, ini ya nggak terjadi apa-apa. Kecuali kamu kliknya 2 kali, bakal masuk ke shortcut olahraga. Dan untuk penyandingan, karena pakai aplikasi yang sama yaitu Samsung Wearable ya, pengaturannya juga sama. Kalau pengen lebih jauhnya, ya seperti ini. Kemudian untuk watchface yang mereka sediakan di aplikasi ini banyak banget, pakai banget. Ya bener-bener banget banyaknya itu. Tuh, nggak bisa habis. Nah, ini sekarang habis. Nggak bakal takut bosen lah. Tapi bedanya dengan Galaxy Watch, ini nggak bisa unduh dari Google Play Store karena bukan pakai Wear OS. Untuk yang pengen custom watch face pakai foto bisa juga ya. Sampai 7 foto kita simpan di sini. Dan satu alasan lagi kenapa smartband ini lebih mahal dari kompetitor karena dia punya fitur fall detection. Ya, dia bakal ngedeteksi kalau terjadi kecelakaan ke penggunanya. Sekarang kita tes heart rate sensor dan juga SPO2-nya. Kita masuk ke Samsung Health, kemudian pilih denyut jantung, kemudian ukur. Untuk heart rate sensornya ini bisa aktif all day ya, seharian. Animasinya cakep banget, mirip juga dengan Galaxy Watch. 85, 83, 82. Dan untuk SPO2 atau oksigen dalam darah, nih ada instruksi dulu ya, untuk dapat measuring yang lebih akurat. Nah, harus kayak gitu katanya. Hasilnya udah keluar 96%, di sini 99%. Fitur lainnya ada stress level juga. Yap, hasilnya udah keluar dan bagus, alhamdulillah. Saya tidak stres. Ada pelacak tidur juga tentunya, dan ada menstruasi untuk perempuan. Dan untuk olahraga seperti yang tadi saya bilang di awal, smartband ini belum built-in GPS. Jadi kalau kamu pengen tracking, wajib tuh bawa HP. Tapi di sini kita bisa setting goal ya. Targetnya di sini pakai durasi, jarak atau kalori ya, standar. Kemudian udah support jeda otomatis dan dia juga support deteksi otomatis olahraga. Sayangnya untuk interval di sini cuma ada jarak 1 km ya, nggak bisa di custom. Dan untuk fitur lain yang perlu saya mention yang biasanya banyak ditanyakan di sini, kalkulator udah siap tersedia. Kalender yang otomatis tersinkronisasi ya dengan HP kita. Dan terakhir remote kamera. Ini nih yang enaknya pakai satu ekosistem. Ini HP layarnya mati nih. Kalau kamu klik di sini, dia langsung buka kamera otomatis di HP-nya nih. Di sini bisa kita atur timer ya, cuma 3 detik aja. Langsung kita coba. Yap. Jedanya pun nggak kerasa ya. Dan terakhir Samsung Galaxy V3 ini dibekali baterai sebesar 208 mAh. Terdengar kecil memang ya, tapi ternyata smartband ini bisa bertahan sampai 13 hari. Itu klaim dari Samsung. Dan pengalaman saya dalam sehari hanya berkurang 7% aja. Itu tanpa pakai OLED display ya. Dan nggak saya pakai olahraga. Oke, itu dia review saya untuk smartband terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy V3. Meskipun harganya sedikit lebih mahal daripada kompetitor, tapi saya tetap puas dengan Galaxy V3 ini. Keunggulan-keunggulan yang tadi saya sebutkan dan tidak bisa saya dapatkan dari kompetitor itu yang bikin saya puas meskipun bayar lebih mahal. Nah, kalau kamu di sini kebetulan udah ada yang pakai juga nih Galaxy V3, boleh share pengalamannya di kolom komentar. Bisa aja kan, experience-nya berbeda dengan saya. Kalau kamu tertarik dengan V3, boleh kunjungi kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan Rizal Puji pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.